Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Tisha B'Av. Saya tentu pernah menyampaikan apa itu Tisha B'Av. Tapi pada intinya Bapak Ibu, perayaan Tisha B'Av bagi orang-orang Yahudi itu sangat penting sekali. Kenapa dikatakan penting? Karena pada tiap-tiap tanggal 9 bulan Av selalu ada bencana. Dan kalau kita mau melihat sejarah dari Tisha B'Av, dimulai pada tahun 586, di mana bait suci itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. 586 sebelum Masehi. Kemudian bait suci itu didirikan kembali. Tetapi saudara-saudara, tidak lama bait suci itu dihancurkan kembali. Dan tanggalnya itu selalu sama, tanggal 9 bulan Av. Dan waktu itu dihancurkan oleh Zerubabel. Dibangun kembali dan dihancurkan kembali, saudara-saudara. Kalau saudara ingat sejarah, maka saudara akan menemukan di sana Yeshua pernah menubuatkan bahwa bait suci ini tidak akan ada puing-puingnya. Artinya tidak ada tembok yang berdiri antara batu satu dengan batu yang lain. Dan itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang sangat menarik yaitu selalu jatuhnya tanggal 9 bulan Av. Ada apa ini, saudara-saudara? Tentu kalau kita mau melihat dalam dunia alam supranatural, pasti ada energi kegelapan. Dan mungkin ada di antara saudara sekalian di berbagai tempat yang bertanya kepada saya, "Loh Pak, kenapa kok Pak Lukas merayakan Tisha B'Av atau memperingati Tisha B'Av? Bukankah itu bukan salah satu dari perayaan 7 hari raya?" Saya katakan benar, Tisha B'Av bukan perayaan yang ditentukan untuk dirayakan turun-temurun. Perayaan itu hanya 7, saudara-saudara. Jadi ini adalah hanya memperingati. Nah, katanya kita ini Israel rohani. Ya toh, di mana-mana kan orang selalu bilang kita Israel rohani. Belum panggil Yahweh juga ngomong Israel rohani lagi, saudara-saudara. Kalau kita Israel rohani, bagaimana kalau orang Israelnya dalam keadaan duka? Apakah kita juga merasakan kedukaan yang sama? Yang namanya Israel rohani itu pasti sama. Dia merasa kegalauan hati, kita pun juga sama. Karena kita satu hati, saudara-saudara. Jadi saya katakan tidak salah kalau kita memperingati Tisha B'Av. Karena memang bangsa Israel di seluruh dunia hari ini memperingati Tisha B'Av. Sekarang saudara-saudara, dari peringatan ini, mari kita akan renungkan bersama-sama. Kenapa yang menjadi sasaran itu kok bait suci? Pernah nggak kita mikir, Bapak Ibu? Kenapa tidak rumah-rumah saja? Kenapa harus bait suci yang menjadi sasaran utama? Karena bait suci adalah tempat untuk orang berkumpul, beribadah bersama-sama. Dan
betapa pentingnya rumah ibadah. Kalau kita mau menyadari pola dari Bapak Yahweh. Kenapa Bapak Yahweh juga bikin tabernakel di padang gurun? Kenapa tidak berkata, doa sendiri-sendiri saja? Kenapa harus ada seperti itu? Karena itulah konsep dan pola Bapak Yahweh. Di mana dia ingin supaya kita berkumpul. Kalau kita berkumpul, energinya menyatu. Kira-kira Tuhan suka atau tidak? Sangat suka, saudara-saudara. Jadi, yang namanya rumah ibadah, sinagog, itu selalu menjadi sasaran dari kuasa kegelapan. Makanya sekarang ada wacana untuk tidak usah ibadah. Kemarin kan sudah terjadi Bapak Ibu. Tapi saya katakan kemarin itu sebetulnya Tuhan izinkan untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah masuk di era yang baru. Yaitu masa yang sukar. Dan masa yang sukar ini tidak akan pernah berakhir sampai Yeshua datang untuk yang kedua kali. Sudah banyak sekali penglihatan-penglihatan. Sekalipun mereka belum percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi banyak peneguhan-peneguhannya. Saudara yang terkasih, rumah ibadah bagi Bapa Yahweh itu seperti ibarat rumah tangga. Jadi setan itu tidak suka kalau umat Bapa Yahweh kumpul. Gitu loh. Dia menginginkan jangan ibadah. Di rumah saja masing-masing. Saya beritahu ya, akan tiba saatnya nanti di mana kita total tidak bisa ibadah lagi. Peristiwa yang terjadi seperti di zaman kitab Kisah Para Rasul atau Maases Lihim bisa saja terjadi di akhir zaman ini. Kita sudah berada di penghujung dunia. Jadi sementara kita punya kesempatan untuk beribadah, beribadahlah. Sekali lagi, yang paling tidak suka adanya ibadah itu siapa? Setan, Bapak Ibu. Makanya bait suci pertama dihancurkan oleh siapa tadi? Nebukadnezar. Tahun 5, 8, 6 sebelum Masehi. Didirikan kembali, orang bisa ibadah. Setan gak suka, saudara-saudara. Dihancurkan kembali. Didirikan kembali. Dihancurkan kembali, terus seperti itu. Dan itu ada 3 hal ya. Yang pertama, Nebukadnezar. Kemudian yang kedua, siapa? Bukan. Tadi itu loh saya baru ngomong. Zerubabel. Pokoknya ingat-ingatnya tuh Babel gitu ya. Zerubabel. Nebukadnezar, Zerubabel, kemudian apa? Titus. Nah ini nanti akan didirikan kembali. Tapi sayang sekali, yang berdiri di bait suci itu bukan Mesias, tetapi anti-Hamasiah. Dan waktunya sudah sangat dekat. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, setan itu paling tidak suka kalau orang kumpul menyembah Tuhan bareng-bareng. Enggak suka. Makanya kalau saudara lihat di dalam kitab Maases Lihim, kitab Kisah Para Rasul, terus berjalan, saudara akan menemukan di sana penganiayaan orang-orang percaya yang datang ke bait suci. Mereka ditangkap dan ditaruh di sebuah arena dan dilepaskan singa-singa yang lapar.
Jadi orang itu dimakankan singa, Bapak Ibu. Singanya bukan satu, puluhan singa. Puluhan singa dilepaskan. Jadi orang-orang itu dijadikan makanannya singa. Kemudian orang-orang percaya juga diikat. Kalau mereka masih mau ibadah, diikat. Kemudian mereka disiram dengan aspal panas kepalanya sampai ke tubuhnya. Kemudian dinyalakan dengan api. Sementara Kaisar Nero dengan gagahnya, dia memacu kereta kuda balapan sama teman-temannya di antara tiang-tiang yang mana tiang-tiang itu tidak lain adalah orang-orang yang percaya kepada Yesua. Mereka menjadi obor-obor manusia. Setan gak suka orang ibadah, saudara-saudara. Izin rumah ibadah juga dipersulit. Sekarang kan kita ngurus izin kan dipersulit, saudara-saudara. Lingkungan sudah, RT, RW sudah, masih saja dipersulit. Padahal seluruhnya sudah. Setan tidak suka loh. Makanya bersyukurlah kalau malam ini saudara masih bisa ibadah. Ada banyak orang yang malam ini tidak bisa ibadah. Mereka tidak bisa kumpul di tempat ini. Kita juga melihat penutupan rumah ibadah itu di mana-mana. Yang katanya sudah ada izin juga digulingkan, dirobohkan, dibakar. Itu sudah bukti bahwa setan itu betul-betul tidak suka orang beribadah. Kalau kita mau lihat lagi, terjadinya satu peristiwa juga di rumah ibadah di sinagog, saudara-saudara. Yaitu terjadinya penembakan massal di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika. Ada 11 orang Yahudi yang mati di situ. Kembali terjadi di rumah ibadah. Kemudian tanggal 9 Oktober tahun 2019, adanya penembakan di sinagoga di Halle, Saxony Anhalt, Jerman. Dan itu berlanjut di Landsberg. Orang-orang Yahudi dihabisin. Kenapa? Rumah ibadah itu selalu jadi sasaran, Bapak Ibu. Kita juga melihat adanya perayaan selain Tisha B'Av, tapi tidak masuk dalam perayaan 7 hari raya. Perayaan apa kira-kira? Hanukkah. Masih ingat? Hanukkah yang ada menorahnya 9 cabang. Pernah gak saudara mikir, itu perayaan apa itu? Dan itu jatuh pada tanggal 15 bulan Kislu. Itu adalah perayaan memperingati bait suci yang dicemarkan oleh Antiochus IV dan orang-orang Yunani. Di mereka mempersembahkan daging babi ditaruh di bait suci. Kembali sasarannya itu rumah ibadah, Bapak Ibu. Pernah nggak kita mikir di sini? Betapa sulitnya orang-orang pada zaman dulu untuk bisa ibadah saja. Angele luar biasa. Gereja-gereja yang ada di China, mereka disebut dengan underground church atau gereja bawah tanah. Mereka kalau ketahuan ibadah, mereka bisa diseksa habis-habisan. Saudara bisa melihat dokumentasinya di salah satu channel di YouTube. Yang channel itu namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara akan melihat bagaimana orang-orang percaya dianiaya, disiksa habis-habisan, hanya supaya tidak beribadah. Jadi bait suci itu selalu jadi sasaran. Karena bait suci itu adalah formatnya dari Bapa Yahweh. Memang waktu yang lalu sempat untuk tidak bisa ibadah. Dan saya akui, apa yang terjadi kemarin
itu Tuhan izinkan, bahkan Tuhan perintahkan kita untuk berdiam diri. Kenapa? Karena itu adalah merupakan satu peralihan masa. Di masa yang tenang-tenang masuk ke masa yang sukar. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, perhatikan kata-kata saya. Sekalipun kita berada di masa yang sukar, tapi inilah saatnya panen raya terjadi di mana-mana. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saya beberapa hari ini mendapatkan WA dari beberapa orang subscriber baru. Mereka katakan, aku bersyukur, bersuka cita ketemu dengan channelnya Pak Lukas. Saudara lihat, subscriber kita sekarang sudah 90,1 ribu. Tinggal 9 ribu lagi mencapai 100 ribu, saya dapat silver plate dari YouTube Bapak Ibu. Itu tanda bahwa orang mulai antusias. Kemarin yang dibaptis di sini, apakah mereka tadinya pengagung Bapak Yahweh? Tidak. Mereka dengarkan terus, akhirnya oh iya ya, aku harus dimetrai supaya saya betul-betul milik Bapak Yahweh. Karena metrai itu penting sekali, itu kepemilikan atas nama siapa dulu kita dibaptis. Itulah kita jadi miliknya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekarang kita sudah bisa beribadah. Apakah saudara mau sambut dengan sukacita atau kita akan tetap menikmati di rumah saja? Kecuali yang sakit ya Bapak Ibu. Kalau yang sakit, saya maklum. Karena mereka sakit. Tapi kalau yang sehat, wah saya perlu mempertanyakan. Sorry kalau saya ngomong agak nyengit, agak enggak mengenakan. Tapi saya harus sampaikan. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu formatnya ingin umat-umatnya kumpul dan beribadah. Faktanya perayaan kita malam ini memperingati apa coba? Memperingati bait suci itu dihancurkan. Dan korbannya enggak main-main loh Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu juga di Israel ada serangan dari kelompok Palestina. Orang-orang yang sedang ibadah dihabisin di situ. Sampai darah berceceran di mana-mana. Di sinagog. Format setan itu sudah kelihatan. Gitu loh. Kecuali kalau saudara dalam keadaan sakit, saya maklum Bapak Ibu. Tapi kalau tidak sakit, saudara enggak ibadah, ya saudara nilai sendiri dah. Apalagi, mohon maaf kalau kita tidak ibadah, tapi bisa jalan-jalan misalnya. Saya perlu kasih tahu, saudara-saudara, ini kesempatan yang indah. Mungkin kata-kata saya tidak mengenakkan, tapi ini demi kebaikan saudara sekalian. Sekalipun sama ibadah, saudara bisa ibadah di rumah. Tetapi kalau dia jauh, misalnya, itu enggak masalah. Kalau dia sakit, itu enggak masalah. Saudara tahu enggak? Ada beberapa orang yang WA saya dan berkata, Pak, kalau saja aku tinggal di Magelang, aku adalah jemaat yang paling setia di kehilatnya Pak Lukas. Tapi sayang saya jauh. Saudara bayangkan, mereka kerinduannya luar biasa. Ada yang dari Malaysia. Malaysia itu banyak loh, ngikutin channel kita. Makanya kadangkala kalau saya salah ngomong, kan saya suka pakai bahasa Jawa, mereka kan tidak tahu, saudara-saudara. Mereka tanya, ini maksudnya apa? Saya harus menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa keinginan beribadah itu sebetulnya adalah keinginan Tuhan.
Saudara tahu nggak, ketika bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir, tujuannya apa sih? Ibadah. Kita yang datang ibadah saja masih disaring lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita ibadah mau dengerin atau enggak. Karena bisa saja ibadah orangnya dikehilat, pikirannya keluar. Atau datang ibadah cuma ngendon di depan, kalau pagi misalnya. Ayo, masih disaring lagi loh Bapak Ibu. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Saudara beribadah di sini pun juga punya pilihan. Saudara bisa naik mobil, bisa jalan kaki, bisa apa saja. Yang penting saya kasih tahu tujuannya adalah ibadah, karena itu formatnya Bapak Yahweh. Saya senang dengan perayaan Tisha B'Av ini mengingatkan kita bersama bahwa yang namanya ibadah itu bukan main-main. Ini ritual Bapak Ibu. Dan saya yakin ketika nama Bapa dipanggil, Dia ada di sini. Haleluya. Jadi jangan sampai sudah saatnya kita ibadah seperti ini, nggak mau ibadah karena ketakutan. Apa yang ditakutkan saudara-saudara? Pilih mana? Sekarang saya minta saudara kasih pilihan. Takut tapi mati. Satu ya. Berani tapi mati. Yang ketiga, berani tapi hidup. Wah, itu baru benar. Ya. Kalau toh mati, ya sudah mau mati 100 tahun lagi, mati besok, mati nanti malam sama saja kok. Ngapain kita mesti takut, saudara-saudara? Ya. Jadi jangan sampai kita itu dipermainkan oleh situasi dan keadaan. Saya perlu tahu, saya perlu kasih tahu kepada saudara. Sekalipun saudara tidak ibadah, bisa enggak kira-kira virus corona menghampiri saudara? Oh sangat bisa saudara-saudara. Lawang virus itu dibawa sama lalat aja bisa kok, betul enggak? Lalat itu tahu enggak kalau di luar misalkan ada virus nih nempel di ikan atau apa, di luaran sana di pasar, dia jilat-jilat ikan, terus dia terbang. Kemudian dia masuk ke tempat makan saudara, dia jilat-jilat. Nempel enggak kira-kira? Nempel. Jadi jangan berpikir ketakutannya itu berlebihan. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, diajar yang namanya iman itu memang gila loh saudara-saudara. Yang namanya iman itu nampaknya sombong. Coba lihat 3 pemuda, Hananya, Misael, Azaria, disuruh menyembah patung bikinan Raja Nebukadnezar. Nanti kalau ada suara genderang, ada suara tabu-tabuan, ayo nyembah. 3 orang ini mau atau tidak? Tidak. Saudara perhatikan. Apa yang diucapkan oleh 3 orang ini? Seandainya Tuhan tidak nolong saya, tetap Tuanku Raja tahu, aku tidak akan mau menyembah patung buatan Tuanku. Itu loh, sampai seperti itu tuh iman. Tapi kalau orang yang imannya pakai logika, akan bilang apa? Mbok wis sih, wong cuma nyembah sebentar saja, paling enggak sampai 5 menit. Engko nek wis kan minta ampun sama Tuhan. Logika masuk enggak saudara? Masuk ya? Nyembah itu sembah gitu sudah. Selesai kan? Bubar acaranya. Bapak Yahweh ampuni saya. Bisa enggak logika? Bisa. Tapi pemuda ini, no. Itu yang namanya iman tuh gila, saudara-saudara.
Makanya banyak sekali orang yang bilang, oh Pak Lukas harus pakai logika. Iman nggak pakai logika. Iman tuh gila menurut saya. Gitu. Jadi saya punya prinsip memang seperti itu, saudara. Kenapa saya katakan seperti ini? Ini akhir zaman. Kedatangan Tuhan itu sudah hampir. Jadi kita mesti tunjukkan ini loh Tuhan, imanku padamu itu gila. Aku cinta engkau. Bagi Bapak Ibu yang ada dimanapun saudara berada. Bagaimana dengan prinsip imanmu? Ketika saya memanggil nama Yahweh, apakah saya tidak diancam orang? Banyak ngancam saya. Waktu saya bertobat, apakah tidak ada yang ngancam saya? Ada yang ngancam. Cuman saya prinsip cuman satu dari dulu. Paling-paling mati aja kok takut. Waktu saya mau jadi orang Kristen, apakah nggak ada ancaman? Ada. Ada yang bilang gini, lu mau jadi pendeta lu? Saya bilang kalau gua jadi pendeta lu mau apa? Ayo. Buktinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya toh? Iman itu harus begitu, saudara. Berapa banyak para gembala yang untuk memberitakan nama besar dan kudus, nama Yahweh, ketakutannya luar biasa. Bukankah seharusnya saat ini kita memanfaatkan kesempatan yang ada? Ingat, waktu kita di dunia ini tidak lama, Bapak Ibu. Kapan lagi kita bisa mempersembahkan iman? Karena firman Tuhan katakan apa? Kita dipanggil, dipilih dan setia. Dipanggil, dipilih tapi enggak setia. Ini penting sekali. Saya ambil contoh. Kenapa kita perlu berkumpul ibadah seperti ini? Karena kalau kita berkumpul ibadah bersama, itu energi kita double. Contoh gampang. Kalau satu orang disuruh pergi ke tempat yang paling angker, berani enggak? Enggak berani bukan? Tapi coba suruh 10 orang bareng-bareng jalan. Berani enggak? Berani. Kenapa? Karena energinya besar. Ngerti enggak Bapak Ibu? Nah Tuhan tuh mau begitu. Kita kumpul bareng memuji dan menyembah Tuhan. Karena ini formatnya Bapak Yahweh. Makanya saya katakan seberapa pentingkah rumah ibadah. Kenapa sampai dihancurkan berkali-kali, dicemari, ditutup, dihambat, dirobohkan. Seberapa pentingkah rumah ibadah itu? Saya menemukan ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama, dengan kita bisa beribadah, saudara bisa mendengar firman yang sama. Dan yang kedua, dengan kita bisa beribadah bersama, kita menangkap energi Roh Kudus. Mungkin yang pertama saudara bisa berdalih, lah aku di rumah juga bisa kok, Pak Lukas khotbah saya dengar semua. Betul, yang satu oke lah, kita skip. Yang kedua, bisakah kita bersama-sama menangkap energi Roh Kudus? Itu beda loh saudara-saudara. Apalagi dulu zaman aniaya. Kenapa sampai orang berani mempertaruhkan nyawa hanya untuk ibadah? Kita sebentar lagi akan tiba waktunya di mana kita total tidak bisa beribadah. Nah, itu saudara bisa seperti polanya zaman Kisah Para Rasul. Sekalipun mereka tidak beribadah, tetapi mereka memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan, menginjil ke sana kemari dengan berani. Jadi Tuhan izinkan tidak boleh ibadah supaya apa? Jemaat itu aktif bergerak. Paham Bapak Ibu? Jadi ini yang sangat penting. Ibadah di rumah dan di kehilat itu beda. Kecuali sakit, kecuali jauh, dan tidak ada rumah ibadah yang memanggil nama Yahweh, atau memang ada situasi yang mengharuskan kita beribadah di rumah. Nah itu pengecualian.
Tapi selama kita masih beribadah, kita harus tetap ibadah. Dulu saja, saudara-saudara, pada waktu ada penutupan rumah ibadah, saya mengambil sikap. Saya akan tetap buka kehilat ini, apapun resikonya. Kecuali kalau agama-agama lain juga sama rata dengan kita, oke, kita mau. Tapi kalau hanya kita, oh tidak bisa. Kita harus pegang prinsip. Ini prinsip saya. Dulu juga pernah saya dikasih tahu sama teman pendeta. Pak Lukas, ini mau ada pembakaran gereja. Gimana nih? Saya tanya, loh Bapak terus mau ngapain? Tempat saya liburkan, cuma saya teleponin satu-satu. Peralatan musik saya masukkan ke dalam kolam baptisan. Kolamnya saya kosongin. Terus dia ngomong apa? Loh, kamu harus hati-hati, pakai hikmat akal budi. Terus maksud Bapak gimana? Ya liburkan sejenak lah, enggak apa-apa. Oh ya? Saya bilang langkai dulu mayat saya baru bisa. Iman itu memang gila Bapak Ibu. Dan keras. Tapi faktanya pendeta itu mengeliburkan ibadah enggak terjadi apa-apa. Ayo. Terus kalau begitu, bagaimana perasaan Tuhan kira-kira? Katanya beriman, katanya hebat. Mesti kan begitu. Ya. Jadi malam hari ini berkenaan dengan perayaan Tisha B'Av. Ya. Memperingati bagaimana banyaknya korban di bait suci itu menunjukkan betapa pentingnya ibadah itu. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi hal ini tidak berlaku bagi saudara yang sakit, saudara yang terlalu jauh, ya, atau saudara di tempat di mana tidak ada rumah ibadah yang memanggil nama Bapa. Kemudian yang ketiga, kenapa perlu rumah ibadah? Kenapa sampai rumah ibadah itu dihancurkan? Karena dengan ibadah itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan itu senang ngumpulin anak-anaknya seperti keluarga. Saya berkali-kali memberitahu betapa bahagianya saya ketika anak-anak, cucu, menantu kumpul. Rame, sekalipun rame. Saya suka cita. Walaupun kita tahu yang namanya anak kecil itu usah ke sana kemari. Apa saja diambilin. Tapi saya suka cita. Karena mereka bisa kumpul. Itulah keluarga. Bapak Yahweh juga begitu, saudara-saudara. Bapak Yahweh ingin supaya kita kumpul bersama. Sekarang yang keempat. Bayangkan betapa banyaknya orang-orang yang rindu beribadah di kehilat kita. Tetapi mereka tidak bisa. Terlalu jauh. Malam hari ini Bapak Ibu, format saya menyampaikan firman Tuhan cuma setengah jam. Jadi saya akhiri pada malam ini. Biarlah bagi saudara yang mulai malas beribadah, saya ingatkan beribadahlah. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami tanamkan di dalam hati kami dapat mempraktekannya. Betapa kami melihat dalam peringatan Tisha B'Av ini, semua ibadah itu selalu dihambat dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu Bapa, Engkau tolong jaga lindungi kami. Karena kami menyadari akan tiba waktunya, di mana kami semua tidak lagi bisa beribadah. Dan itulah saatnya kami bergerak keluar untuk memberitakan nama besar Bapa Yahweh. Tetapi saat kami
memiliki kesempatan untuk beribadah, biarlah kami akan beribadah memuliakan Engkau. Karena peringatan Tisha B'Av itu peringatan bagaimana Engkau sukacita saat anak-anakmu berkumpul. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu merasa diberkati? Haleluya. Ada yang sedikit berbeda pada acara ibadah pada hari ini. Kita akan menaikkan 2 buah pujian lagi. Setelah itu nanti kita akan dipimpin doa oleh Bapak Gembala, di mana kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Setuju Bapak Ibu? Haleluya. Musik. Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'imru Amen Moshe Shalom Bimroma Shalom
tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Karena Dia adalah Immanuel. Dia beserta dengan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. 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 Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkan
Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang saatnya kita berdoa syafaat. Saya sudah mencatat 13 materi dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Dan saya ingin saudara dalam berdoa tidak ada satupun yang berdiam diri. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di berbagai daerah yang sedang bersama-sama kami ikut streaming. Saya ingin saat saya meminta saudara berdoa dengan materi tertentu, saudara berdoa dengan bersuara, termasuk yang ada di tempat ini. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa yang pertama. Kita tentu tahu bahwa keadaan dunia, situasi itu begitu sulit. Tetapi kita perlu berdoa supaya anak-anak Bapa Yahweh dijagai, dilindungi. Supaya anak-anak Bapa Yahweh diluputkan. Sehingga firman Tuhan yang berkata, sekalipun 1.000 orang rebah di sisi kiriku dan 10.000 di sisi kananku, namun hal itu tidak akan menimpa engkau. Mari kita akan bersama-sama berdoa dengan bersuara untuk berdoa bagi anak-anak Bapa Yahweh semua dimanapun mereka berada, dijagai dan dilindungi. Mari kita bersama berdoa dengan bersuara. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami panggil, kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Malam hari ini Tuhan kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami memohon pertolongan daripadamu. Dan bahkan kami bertindak selaku imam untuk seluruh umat-umat-Mu yang ada di atas muka bumi ini. Mereka yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Kami mohon Bapa Engkau menjagai mereka, melindungi mereka. Agar supaya sekalipun situasi yang begitu sulit, tetapi anak-anak Bapa Yahweh berada dalam perlindungan yang kuat dan perkasa. Tidak ada gangguan sekecil apapun yang mereka alami ya Bapa Yahweh. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang dahsyat. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan saat ini kepada siapa lagi kami menggantungkan harap kami, kalau bukan kepada kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi, yaitulah Yahweh Elohim kami. Engkau berkenan untuk mengirimkan malaikat-malaikat-Mu ya Bapa, agar Engkau menjagai mereka semuanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyerahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu. Sekarang Bapak Ibu, mari kita berdoa yang kedua. Agar jemaat subscriber semuanya diberi kesehatan. Termasuk kehilat di tempat ini, jemaat Tuhan dikasih kesehatan. Sehingga tidak ada di antara mereka yang sakit. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Termasuk para subscriber. Mari kita berdoa dengan bersuara. Bapa Yahweh, saya meminta pertolongan-Mu pada malam ini. Untuk seluruh subscriber dimanapun mereka berada. Apakah mereka yang percaya kepadamu ataupun yang tidak percaya. Bapa Yahweh, Engkau akan memberi kesehatan kepada mereka. Karena kami mengasihi mereka. Mereka sudah menjadi subscriber kami. Terlepas dari apapun motivasi mereka, yang jelas firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu kami mohon Bapa, beri kesehatan kepada seluruh subscriber semuanya. Supaya Bapa Yahweh memberikan pertolongan dan para subscriber itu sehat semuanya. Terima kasih Bapa, jikalau ada di antara mereka yang sakit, kami tolak segala sakit penyakit yang ada di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh. Dan sekarang saudara-saudara kita berdoa untuk
izin pembangunan rumah ibadah kita di tanah belakang. Saat ini kita masih punya kendala di FKUB. Kita doakan supaya Bapak Yahweh buka jalan. Karena baik izin prinsip maupun kelurahan, kecamatan semua sudah oke. Sekarang kita mohon supaya Bapak Yahweh memberikan pertolongan untuk hal ini. Karena kita tahu kita hanya menggantungkan harapnya kepada Bapa. Ayo kita bersama-sama berdoa. Bapak Yahweh, sekarang saya minta pertolongan-Mu untuk perizinan pembangunan rumah ibadah di belakang kami. Bapa, Engkau sudah persiapkan dananya. Dan Engkau juga memberkati rumah ibadah kami, Tuhan. Karena di tempat inilah nama-Mu dimasyurkan. Di tempat inilah nama-Mu diagungkan. Di tempat inilah nama-Mu dimuliakan. Oleh karena itu Bapak, Engkau nyatakan sehingga pengurusan izin ini berjalan dengan sempurna, sehingga IMB pembangunan bisa keluar dan kami bisa membangun sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hati-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami pasrahkan semuanya ini di dalam tangan kasih-Mu. Biar Bapa Yahweh sendiri yang memberikan pertolongan kepada tangan-tangan yang berkompeten. Engkau yang mengatur mereka. Sehingga tidak ada hati yang menentang. Oleh karena itu siapapun yang menentang, tangan-Mu akan teracung atas mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Sekarang Bapak Ibu mari kita berdoa secara khusus untuk perekonomian jemaat Bapak Yahweh di Kota Magelang ini dan para subscriber yang ada. Jikalau ada di antara mereka yang mata pencahariannya hilang, biar doa kita akan membuat mereka memiliki mata pencaharian dengan omset atau gaji yang lebih besar dari apa yang pernah dia dapatkan. Begitu juga yang dagang, supaya Bapak Yahweh memberikan berkat yang semakin besar. Bahkan kekayaan mereka bisa naik ratusan kali lipat. Karena kami tahu bahwa Bapak Yahweh tidak bisa dihambat dengan cara apapun. Mari kita doakan untuk mata pencaharian seluruh umat-umat Tuhan maupun para subscriber yang ada. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapak Yahweh, kami memohon pertolongan-Mu secara khusus untuk usaha dari anak-anak-Mu. Apakah mereka menjual barang ataukah mereka buka toko? Apakah mereka menjadi seorang pekerja? Apapun mata pencaharian mereka ya Bapa, Engkau angkat mereka. Jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang kena PHK, pulihkan Tuhan. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, kembali pulih seperti sedia kala. Dengan income yang semakin hari semakin bertambah-tambah besar. Bahkan kekayaan mereka Tuhan pulihkan ratusan kali lipat dari apa yang pernah mereka miliki. Bahkan mereka yang memberikan persembahan kasih untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, pulihkan ratusan kali lipat dari apa yang mereka berikan kepada kami ya Bapa. Agar Engkau menyatakan mujizat-mujizat dan kuasa-Mu yang besar atas mereka. Sehingga tidak ada umat-umat-Mu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan standar pun tidak, tetapi jauh lebih tinggi dari siapapun. Kami mempercayai bahwa Engkau tidak bisa dihambat dengan cara apapun. Kalau tangan-Mu sudah memberkati pekerjaan anak-anak-Mu, maka mereka selalu berhasil, selalu sukses, dan hidup mereka akan berkelimpahan. Terima kasih Bapak Yahweh. Sekarang saudara, mari kita berdoa
untuk mempersiapkan iman yang teguh untuk menyambut kedatangan Mesias kita yang kedua kali. Kita tentu tahu bahwa kondisi keadaan dunia ini semakin banyak penggenapan apa yang telah kitab suci tulis. Berarti masa-masa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oleh karena itu kita doakan supaya iman dari semua umat-umat Bapa Yahweh semakin kuat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu semua dan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah iman kami menjadi semakin teguh, tak tergoyahkan dengan cara apapun, sampai kami menghembuskan nafas yang terakhir. Kami mati dalam kesetiaan, atau Engkau datang dan kami menyongsong Engkau di awan-awan yang permai. Oleh karena itu Tuhan, silahkan Kau genapi apapun yang harus Engkau lakukan. Karena inilah waktu yang semakin cepat, waktu yang begitu singkat. Bapa, nyatakan mujizat dan kuasa-Nya sehingga iman kami semua semakin kuat, semakin teguh, semakin menggelora di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyatakan mujizat-mujizat-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami siap untuk menyambut kedatangan Mesias untuk yang kedua kali. Terima kasih. Sekarang saudara, mari kita berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Kita doakan agar negara ini aman, tentram, damai, sejahtera. Negara ini menjadi makmur, negara ini bertumbuh perekonomiannya. Kita juga tentu berdoa sesuai dengan perintah kitab suci kita, yaitu berdoa bagi Israel. Mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar ya Bapa Yahweh, malam hari ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu kepadamu, agar supaya negara dan bangsa ini diberkati oleh Bapa Yahweh dengan sangat luar biasa. Malam hari ini kami menengadahkan tangan kami ke hadirat-Mu. Kami berkati negara Indonesia dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus. Diberkatilah negara Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang kokoh, menjadi negara yang tak terkalahkan. Engkau memberkati presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan para menteri dan seluruh jajarannya, sampai ke tingkat yang paling bawah. Bapak berkati mereka untuk membuat negara ini menjadi semakin maju. Kami menyerahkan negara ini dalam tangan kuasa-Mu. Diberkatilah negara Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang tangguh, dan menjadi negara yang disegani di dunia ini. Dan sekarang kami juga berdoa untuk negara dan bangsa Israel. Bapa, iman kami berasal dari sana, dan firman-Mu memerintahkan untuk kami mendoakannya. Jadi malam ini kami doakan untuk bangsa dan negara Israel. Tuhan jaga lindungi, agar supaya negara itu tetap aman, tentram, damai, sejahtera. Engkau menjauhkan dari kaum teroris. Saya katakan malam ini dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, diberkatilah Israel menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang luar biasa kaya raya, menjadi negara yang aman, tentram, damai, sejahtera. Diberkatilah ya Bapa. Begitu juga dengan musuh-musuhnya, karena Engkau memerintahkan kami untuk mulut kami tidak mengeluarkan kutuk, tetapi mengeluarkan berkat. Saya berkati dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, seluruh musuh Israel juga diberkati, sehingga dengan diberkati maka mereka tidak menjadi bangsa yang usil dan pengganggu. Oleh karena itu kami serahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Sekarang saudara-saudara, mari kita berdoa untuk orang-orang yang mempraktekkan hukum law of attraction, supaya tenang hatinya dan bisa fokus pada visi,
misi dan impian. Karena saya sering sekali melihat ada banyak orang-orang yang menerapkan hukum Noah, tetapi hatinya kemerungsung, hatinya diwarnai dengan kecemasan, ketakutan, was-was, dan bahkan kemarahan. Mari kita doakan siapapun yang melakukan hukum law of attraction, mereka bisa mempraktekannya dengan hati yang tenang, teduh, sehingga pintu mujizat terbuka di mana-mana. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Yahweh, sekarang saya berdoa. Semua saudara berdoa dengan bersuara, tidak ada yang berdiam diri. Bapa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang-orang yang saat ini mempraktekkan hukum Noah, hukum sistemiknya Bapa Yahweh, Engkau berkenan untuk menggenapi. Buat hati mereka tenang, tentram, damai sejahtera, sehingga apapun yang menjadi misi, visi, impian, semuanya boleh terwujud. Dan nama Bapa Yahweh boleh dimuliakan. Oleh karena itu Tuhan, dimanapun mereka berada, Bapa Yahweh menyatakan kuasa-Nya, sehingga benar-benar anak-anak-Mu ada dalam perlindungan kasih Tuhan yang luar biasa. Melalui hukum Noah, kehidupan mereka yang kacau, Tuhan pulihkan luar biasa. Karena itu adalah konsep dari firman Tuhan yang kami pelajari. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, ayo kita berdoa untuk Kota Magelang. Dan bagi saudara yang ada di berbagai tempat dan di berbagai negara, saudara doakan negara saudara, saudara doakan wilayah tempat tinggal saudara. Sementara kami berdoa untuk Kota Magelang. Mari kita akan bersama-sama berdoa supaya semua orang diberikan kesehatan, khususnya kota ini. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, saya minta pertolongan-Mu kembali malam ini. Agar Kota Magelang, Bapa Yahweh berkati. Agar kota ini menjadi aman, tentram, damai, sejahtera. Bapa Yahweh membuat kota ini menjadi kota yang luar biasa. Kota yang penuh dengan orang-orang yang sehat. Orang-orang yang tenang hatinya, sehingga tidak ada kerusuhan di kota ini. Demikian juga dengan anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Bapa Yahweh memberkati mereka, di negara manapun, mereka yang mengikuti live streaming kami. Bapa berkati mereka Tuhan, baik yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja, dan dimanapun di seluruh penjuru tanah air ini, bahkan di luar negeri. Bapa Yahweh berkati wilayah mereka masing-masing, sehingga di mana ada anak-anak Bapa Yahweh, di situ ada kesejahteraan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu lebih lanjut di dalam tangan kuasa-Mu. Sekarang saudara-saudara kita berdoa untuk semua orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, tidak terintimidasi oleh virus ini, tetapi punya semangat dan punya pemahaman bahwa nyawa kita semua ada di dalam tangan kasih Bapa. Ayo kita bersama-sama berdoa. Bapa Yahweh, sekarang saya minta tolong, jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang sampai hari ini masih dikuasai oleh rasa takut yang luar biasa. Kami tahu bahwa nyawa kami ada dalam tangan kasih-Mu. Sebesar apapun bahaya yang ada di depan kami, jikalau Engkau berkenan untuk melindungi, maka hal itu tidak akan terjadi kepada kami. Sama seperti waktu Raja Daud harus memasuki lembah kekelaman. Tetapi tangan Bapa Yahweh selalu menopang dan melindungi umat-umat-Mu ya Bapa. Kalau Engkau menjagai Raja Daud, Engkau juga menjagai kami semua anak-anak-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, di mana nama-Mu dipanggil Engkau ada. Dan kami percaya Engkau juga ada di tempat ini ya Bapa.
Oleh karena itu kami serahkan semua orang-orang yang percaya, mereka tidak terintimidasi dengan adanya virus corona. Mereka akan tetap tenang, tentram, damai, sejahtera. Umat-umatmu semua dimanapun mereka berada dijagai, dilindungi, dipelihara oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita berdoa untuk supaya jemaat Bapa Yahweh di tempat ini memiliki semangat yang tinggi untuk beribadah. Kita doakan agar supaya orang-orang di luar kota juga memiliki semangat yang luar biasa. Mereka yang siap untuk masuk dalam baptisan pembaharuan, mereka pun diberikan keberanian untuk melangkah datang ke tempat ini untuk memasuki meterai kepemilikan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Yahweh, sekarang saya minta anak-anak-Mu agar semangat ibadah mereka tinggi ya Tuhan. Karena kami tahu saat kami merayakan, memperingati Tisha B'Av seperti malam ini, anak-anak-Mu diingatkan betapa pentingnya kami kumpul bersama, sehingga setan tidak bisa melakukan hambatan atas kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa kami menggenapi apa yang Kau perintahkan untuk kami bisa bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Khususnya untuk umat-umat-Mu yang ada di kota Magelang ini. Tuhan tolong beri semangat mereka untuk ibadah itu tinggi ya Tuhan. Justru kondisi seperti inilah mereka bisa membuktikan iman mereka bahwa mereka mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semangat ibadah jemaat yang ada di kota Magelang ini di dalam tangan kuasa-Mu. Sekarang Bapak Ibu, ayo kita berdoa untuk negara dan bangsa ini agar terhindar dari rong-rongan kaum radikalis. Supaya Bapak Yahweh memberikan pertolongan, negara ini tetap berada di dalam dasar Pancasila Sakti. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Yahweh, sekarang saya minta pertolongan-Mu untuk negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami tahu negara ini sedang berada di bawah ancaman kaum radikalis yang berusaha untuk memecah belah bangsa ini dengan berkedok agama. Tetapi saya minta pertolongan-Mu ya Tuhan, karena di Indonesia inilah nama-Mu dimasyurkan, di Indonesia inilah nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Bapak Yahweh, tolong supaya negara ini tetap aman, tentram. Pancasila tidak bisa diusik dengan cara apapun. Karena kami tahu bahwa dengan Pancasila ini kami bisa beribadah dengan bebas. Dengan Pancasila kami bisa menjadi warga negara yang sama rata. Oleh karena itu Bapa, Engkau yang akan tolong negara dan bangsa ini, agar Engkau menjagai negara ini dari kaum teroris, kaum radikalis, yang pekerjaannya hanya mengganggu pemerintah dan mengacau balaukan negara ini. Lindungi negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kasih-Mu. Dan sekarang saudara-saudara, mari kita berdoa. Doa kita yang ke-12 adalah, kita tentu tahu bahwa kondisi seperti ini, kejahatan itu sangat marak. Ada banyak sekali penjambretan, perampasan sepeda motor, bahkan orang tawuran di mana-mana. Kita perlu doakan agar negara ini dibuat aman, kejahatan menurun drastis. Bapak Yahweh, pertobatkan orang-orang yang menjadi pengacau. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sekarang saya minta pertolongan-Mu untuk manusia-manusia yang ada di negara ini. Ada banyak sekali kejahatan yang mulai marak.
dengan kondisi kesulitan ekonomi di mana-mana. Ada yang melakukan perampasan-perampasan dan bahkan penganiayaan yang bermotif keuangan. Tuhan jaga lindungi agar supaya orang-orang di Indonesia ini dipertobatkan atas nama-Mu, sehingga negara ini akan aman, tentram, dijauhkan dari orang-orang yang mencuri, merampok, dan membunuh dan memperkosa. Bapa Yahweh memberikan pertolongan agar negara ini menjadi negara yang benar-benar aman. Sama seperti negara-negara di Eropa yang juga ada yang aman. Oleh karena itu Tuhan buat negara ini juga menjadi negara yang aman, tentram, damai. Sehingga orang jalan tengah malam pun mereka tidak ketakutan. Karena negara kami ini aman, tentram. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kuasa-Mu. Dan sekarang saudara-saudara, jikalau ada di antara umat Bapak Yahweh, pikirannya masih tertuju pada kasus corona, sehingga yang ada di pikiran, kapan giliran aku yang kena? Saya beritahu, jangan khawatir. Kenapa? Karena Bapa Yahweh memberikan perlindungan untuk saudara. Makanya jangan kita berpikir seperti itu, karena itu mencipta. Dan khusus juga bagi saudara yang punya masalah, beban yang berat dimanapun saudara berada, baik yang ada di tempat ini, siapapun yang punya beban. Ayo saudara tirukan kata-kata saya dengan mantap. Aku percaya Bapa Yahweh. Dia adalah penolongku. Aku percaya. Aku mendapatkan kemenangan. Aku percaya perekonomianku bangkit luar biasa dahsyat. Aku percaya. Aku sukses. Aku percaya. Aku makmur. Aku percaya. Aku dilahirkan untuk jadi pemenang. Keluargaku sehat. Keluargaku tentram. Aman. Damai sejahtera. Rukun. Penuh sukacita. Anugerah Bapa Yahweh selalu ada dalam hidupku selamanya. Aku percaya hanya Bapa Yahweh lah yang menjadi penolongku, yang tidak pernah terlelap. Engkaulah El Shaddai, Engkaulah Yahweh Yireh, Engkaulah Yahweh Rafa, Engkaulah Yahweh Shammah. Engkau adalah Yahweh yang segala-galanya bagi kami. Dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kami semuanya sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, saya sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Untuk minggu ini tidak ada pengumuman, untuk itu saya serahkan kembali kepada Bapak. Oke, karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Engkau memberikan kekuatan kesehatan atas mereka. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach,
Kami sudah berdoa, mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarehecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yisa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk ada besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau fri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. jaga jarak. Bapak Yahweh memberkati selalu. Amin. Shalom. Yahweh versi Hillsong. Dikala ku berdoa